Selamat datang di channel YouTube Semanta. Ini podcast Semanta yang pertama. Selamat siang, saat ini saya berada di ruang Kepala Sekolah SMA Negeri Taikas. Pemilik ruang ini hadir di dalam ruangan Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri Taikas, Bapak Hilarius Sau, SPD MM. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Bapak, saya memohon meluangkan waktu sebentar untuk 1-2 pertanyaan ke depan hubungannya dengan hari lahirnya Pancasila. Saya meminta 1-2 pandangan dari Bapak, kita berbincang-bincang mengenai aktualisasi nilai-nilai Pancasila di dunia pendidikan. 1-2 komentar, disilahkan Bapak. Baik, terima kasih. Selamat siang untuk kita semua. Pancasila itu yang sekarang ini adalah suatu proses, lahir dari suatu proses. Mulai dari pidato tanggal 1 Juni tahun 1945 oleh Bapak Soekarno. Kemudian finalnya adalah Pancasila tanggal 18 Agustus tahun 1945. Para pendiri bangsa, pejuang kemerdekaan dari seluruh pelosok Nusantara berjiwa besar membangun kesepakatan bangsa dengan mempersatukan kita dalam Pancasila ini. Untuk itu nilai-nilai Pancasila mestinya menjadi penunjuk arah bagi setiap elemen anak bangsa, termasuk anak-anak remaja di SMA. Karena anak-anak di SMA itu merupakan suatu komunitas anak-anak milenial yang kita sebut sebagai generasi milenial. Anak-anak generasi milenial ini merupakan generasi yang berada di usia yang sangat produktif dan akan memainkan peranan dalam kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara di waktu yang akan datang. Kelompok milenial ini memiliki kreativitas yang tinggi, penuh percaya diri, dan mudah untuk terkoneksi satu terhadap yang lainnya. Akan tetapi kelompok ini juga rentan terhadap berbagai macam serangan dari berbagai penjuru yang bisa membuat negara ini terpecah belah. Ada serangan terorisme, ada radikalisme, ada paham liberalisme, sosialisme, kapitalisme, apalagi serangan filosofi yang bisa mengkhawatirkan kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Untuk itu anak-anak generasi milenial yang di dalamnya itu ada anak-anak SMA itu perlu dibentengi dengan penanaman nilai-nilai luhur Pancasila. Ada nilai-nilai religius, nilai-nilai gotong royong, nilai persatuan, saling menghargai terhadap satu yang lain. Ada persoalan dimusyawarakan, ini harus ditumbuh kembangkan dalam komunitas satuan pendidikan. Termasuk di dalamnya adalah menanamkan budaya-budaya nilai-nilai luhur itu di dalam era digitalisasi pendidikan ini. Kita berharap bahwa digitalisasi pendidikan ini adalah digitalisasi yang Pancasilais. Sekira demikian. Baik Bapak, bagian akhir itu ada satu istilah menarik terkait dengan digitalisasi yang Pancasilais. Saya mungkin baru dengar istilah seperti ini. Karena itu saya berharap mungkin ada sedikit gambaran atau ulasan singkat mengenai maksud dari digitalisasi yang Pancasilais, Bapak. Baik, terima kasih. Jadi digitalisasi itu di bidang pendidikan sesungguhnya adalah proses membuat pendidikan itu dengan menggunakan data-data digital. Nah, dewasa ini data-data digital dengan perkembangan ilmu teknologi ini banyak informasi yang menyerang. Nah, anak-anak ini dalam perkembangan digitalisasi ini, anak-anak perlu membentengi diri dengan nilai-nilai luhur Pancasila,
nilai luhur seperti dari gotong royong, religius. Kalau ini semua ada dalam diri anak-anak kita, saya yakin bahwa itu menjadi benteng. Juga sekaligus menjadi filter terhadap segala macam pengaruh yang mengganggu kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, ini harus ditumbuhkan karena anak-anak muda kita, generasi muda, mereka ini adalah pelanjut masa depan bangsa dan negara tercinta ini. Jadi dalam pembelajaran di sekolah, di kelas itu mata pelajaran kewarganegaraan tidak hanya semacam buat kaku, tetapi harus kita mengimplementasikan nilai-nilai luhur Pancasila ini. Ini pesan penting. Tidak hanya sekedar slogan Pancasila, Pancasila, tapi kita menumbuhkan itu dalam kehidupan sehari-hari. Saya kira demikian. Terima kasih Bapak atas pandangan-pandangan mengenai nilai-nilai luhur Pancasila dalam dunia pendidikan. Tentu mengamalkannya di lembaga sekolah, anak-anak kita paham betul bahwa iman harus sejalan dengan ilmu. Membangun hubungan yang selaras antar sesama. Persatuan perlu dijaga. Musyawarah dibentuk atas dasar mufakat. Itulah nilai-nilai yang perlu diterapkan di dalam lembaga kita, terutama di dunia digitalisasi yang Pancasilais ini. Baik, itu beberapa pandangan yang kami garis bawahi yang sudah disampaikan oleh Bapak Hilarius Sau, SPD MM, selaku Kepala Sekolah SMA Negeri Taikas. Dari tempat ini kami menyampaikan bahwa jangan lupa menantikan podcast kami selanjutnya di channel YouTube Semanta. Salam literasi.